Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Ervina, dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Komputer dan Desain Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya empu di semester genap di program studi Sistem Informasi Sarjana, yaitu mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi. Video ini dibuat dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan di dalam kelas kepada peserta didik, dan interaction adalah bagaimana cara saya melakukan interaksi terhadap peserta didik, dan assessment adalah bagaimana cara saya melakukan penilaian secara objektif terhadap hasil-hasil yang telah dilakukan oleh peserta didik. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran itu dilakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah ini. Oke, jadi penjelasan dari mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sistem informasi. Dalam perkuliahan ini nanti dibahas mengenai aspek-aspek keamanan sistem informasi, pencegahan eksploitasi keamanan, tahapan monitoring keamanan sistem informasi, serta penanggulangan sistem informasi yang mengalami serangan. Dan yang paling penting adalah pada mata kuliah ini juga nanti akan dibahas mengenai forensik komputer, tahapannya, serta bagaimana cara melakukan forensik komputer dari awal hingga akhir. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan adalah mata kuliah ini terdapat 2 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu CPL nomor 5 tentang mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi, dan CPL nomor 7 mengenai menerapkan konsep-konsep dasar dalam merencanakan sistem informasi, merancang sistem informasi, membangun sistem informasi, mengoperasikan sistem informasi, dan mengevaluasi sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini merupakan capaian atau kompetensi yang harus didapatkan mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 CPMK, yang dimana CPMK 1 dan CPMK 2 harus dicapai mahasiswa di tengah-tengah pembelajaran atau setelah melaksanakan UTS, dan capaian pembelajaran ketiga dan keempat merupakan kompetensi yang harus didapatkan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini atau setelah melaksanakan UAS. Adapun CPMK 1 adalah memahami jenis-jenis ancaman, serangan, norma, dan hukum yang berlaku mengenai penyalahgunaan sistem informasi. CPMK 2 adalah memahami mekanisme meningkatkan keamanan sistem informasi serta mengidentifikasi lubang keamanan untuk mencegah eksploitasi. CPMK 3 adalah menjelaskan tujuan dan tahapan yang dilakukan dalam forensik komputer. Dan CPMK 4 adalah memberikan solusi menganalisis metode, alat bantu, dan teknik untuk mengatasi ancaman informasi serta melakukan penanggulangan terhadap sistem yang diretas. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 14 disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang terdapat dalam mata kuliah ini, yaitu sebanyak 14 kali pertemuan. Yang dimana masing-masing pertemuannya memiliki topik-topik pembahasan yang berbeda-beda, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan pertemuan yang sudah dilakukannya. Ada
14 pertemuan yang terdapat pada sub CPMK ini, yang di mana sub CPMK 1 sampai sub CPMK 3 merupakan turunan dari CPMK nomor 1. Dan sub CPMK 4 sampai sub CPMK 7 merupakan turunan dari CPMK 2. Sub CPMK 8 sampai sub CPMK 10 merupakan turunan dari CPMK 3 dan sub CPMK 11 sampai sub CPMK 14 merupakan turunan dari CPMK keempat. Adapun referensi perkuliahan yang dijadikan rujukan dalam perkuliahan ini adalah Fundamental of Information System Security, karya David Kim dan Michael G. Solomon. Yang kedua, ada buku dari Indonesia, Keamanan Sistem Informasi, karya Dr. Budi Raharjo, yang sudah malang melintang di dunia keamanan cyber. Lalu yang ketiga, ada The Information System Security Officer Guide, karya Dr. Gerald. Yang dimana 3 buku ini merupakan rujukan utama bagi mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi yang harus dimiliki dan dibaca oleh seluruh peserta didik yang bisa didapatkan di perpustakaan kampus Universitas Nusa Putra. Selain itu, ada beberapa rujukan referensi perkuliahan tambahan yang bisa dijadikan rujukan tambahan bagi seluruh peserta didik yang ada di dalam mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi ini. Di antaranya juga karena pertemuan kedua ini kita membahas tentang Undang-Undang ITE dan juga norma yang berlaku di Indonesia, sehingga salah satu rujukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Selain itu, juga bahan rujukan tambahan bisa peserta didik dapatkan di YouTube channel saya, Aditya17, atau dengan kata kunci Aditya Ervin. Adapun metode pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah student-centered learning, yang dimana student-centered learning ini merupakan pembelajaran yang berfokus atau berorientasi kepada mahasiswa. Yang mana metode pembelajaran ini saat ini dianggap sangat efektif karena meningkatkan iterasi pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambilnya. Mengapa demikian? Karena fokus pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik kurikulum yang sedang berkembang, yaitu outcome-based education, yang dimana berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran itu dinilai dari seberapa paham peserta didik memahami seluruh rangkaian perkuliahan yang dilaksanakan. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya yang pertama ada interactive teaching. Interactive teaching yang saya lakukan adalah saya selalu berusaha mengangkat kasus-kasus terbaru terkait keamanan sistem informasi. Selain itu juga saya kolaborasikan dengan dosen tamu atau praktisi yang datang langsung dari industri untuk membagikan pengalamannya selama di dunia industri terkait keamanan sistem informasi ini. Tidak lupa juga saya menerapkan pendekatan think, pair, and share yang dimana nanti mahasiswa dibuat secara berkelompok untuk memikirkan sebuah masalah dan memecahkan kasusnya dan membagikannya di depan kelas di hadapan rekan-rekan yang lainnya. Selain itu, saya juga selalu mengangkat real case study yang dimana saya rasa kasus-kasus yang menarik berdasarkan dari dunia nyata terkait keamanan sistem informasi saat ini sangat banyak. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali modus-modus penipuan yang sebetulnya menggunakan teknik lama tapi dengan modus baru. Sehingga studi kasus yang ada dalam mata kuliah ini pasti akan sangat fresh dan sangat menarik bagi mahasiswa. Yang berikutnya juga saya tidak lupa menerapkan pendekatan project-based learning, yang dimana project-based learning ini akan memberikan peningkatan kepada seluruh peserta didik, terutama dalam critical thinking, sehingga seluruh peserta didik dilatih untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada melalui proyek yang dibangunnya bersama kelompok. Adapun sistem perkuliahan yang dianut di Universitas Nusa Putra, karena sekarang masa pandemi sudah mulai mereda,
Universitas Usaputra menerapkan dua sistem pembelajaran, yaitu sinkron dan asinkron, yang dimana sinkron ini merupakan perkuliahan atau pertemuan secara langsung, baik itu tatap muka maupun tatap maya, dan juga diskusi secara tatap muka maupun tatap maya yang bisa dilaksanakan secara luring maupun daring. Platform yang digunakan secara daring di Universitas Usaputra kita menggunakan platform Zoom. Sementara untuk asinkron, pertemuan secara tidak langsung dilaksanakan pada platform SIAKAD yang kegiatannya berupa absensi, penilaian, dan pengisian kuesioner, juga ada bimbingan, baik itu bimbingan secara akademik maupun bimbingan tugas akhir atau tugas perkuliahan. Selain itu, untuk materi pembelajaran, mahasiswa bisa mengaksesnya pada platform Edlink, yang dimana Edlink dengan SIAKAD ini masih merupakan software yang dikembangkan oleh Cevima sehingga saling terintegrasi, yang dimana mahasiswa nanti dapat mengakses konten perkuliahan berupa slide PowerPoint dan juga lecture note. Selain itu juga ada tugas dan kuis yang diberikan oleh dosennya. Mahasiswa juga bisa mendapatkan video pembelajaran lewat kanal-kanal YouTube yang telah dibuat oleh dosen. Selain itu, untuk pengerjaan UTS dan UAS-nya, mahasiswa dapat mengerjakannya di SUMO atau Sistem Ujian Mahasiswa Online yang dapat diakses di sumo.nusaputra.ac.id. Metode asesmen yang diterapkan di setiap mata kuliah di Universitas Nusaputra memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran memiliki bobot 10%, kuis memiliki bobot 15%, tugas memiliki bobot 20%, UTS memiliki bobot 25%, dan UAS memiliki bobot 30%. Sementara kriteria penilaian yang didapatkan oleh mahasiswa, jika mahasiswa mendapatkan nilai 85 atau lebih, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai A. Selanjutnya, mahasiswa yang lulus hanyalah mahasiswa yang mendapatkan nilai 55 ke atas atau mendapatkan grade C, B, atau A. Selain itu, mahasiswa diwajibkan untuk mengulang pada mata kuliah tersebut. Dan berikut adalah platform sistem informasi akademik yang digunakan oleh Universitas Nusaputra, yaitu SIAKAD, yang dapat diakses di siakad.nusaputra.ac.id. Dalam platform ini terdapat beberapa pilihan, terutama jika dosen tersebut memiliki role sebagai kaprodi atau sekretaris prodi, dan juga sekaligus menjadi dosen, maka terdapat beberapa pilihan role, begitupun dengan menu yang lainnya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana role saya sebagai dosen yang berisi tentang kelas yang saya ampu untuk semester ini, semester genap tahun akademik 2022-2023. Kita masuk ke menu perkuliahan, lalu ke menu kelas kuliah. Nah, di sini terlihat terdapat 4 kelas yang saya ampu, yaitu kelas SI22A, SI22E, SI22F, dan SI22I, yang dimana mata kuliahnya adalah pengantar keamanan sistem informasi. Di setiap kelasnya ini, kita dapat melihat jadwal perkuliahan yang sudah disesuaikan dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Nusaputra, dan juga jadwal presensi kelasnya dengan materi-materi yang sudah diatur dan disetting oleh dosen masing-masing. Di sini terlihat bahwa sampai saat ini perkuliahan sudah masuk ke minggu ke-7, sehingga sudah ada 7 pertemuan yang sudah diselesaikan. Di sini nanti dosen dapat memberikan absensi dan juga nilai dan seterusnya. Adapun untuk berpindah ke platform LMS atau pengisian konten pengajaran, dosen dapat melakukan hal seperti ini. Kita pindah ke platform Edlink, masuk sebagai dosen. Nah, nanti di sini dosen pun bisa membagikan konten pembelajarannya sesuai dengan sesi pembelajaran. Contohnya pada pertemuan ke-1 di sini. Nah, di sini dosen memberikan materi pembelajaran
yang berisi mengenai lecture note berupa Word. Yang kedua ada slide PowerPoint dan video pembelajaran. Nanti mahasiswa setelah mengakses konten pembelajaran dapat mengerjakan kuis dan juga tugasnya. Yang mana kuis terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan tugas pembelajaran terdiri dari 3 soal esai pendek. Selain itu, ketika mengakses ujian UTS dan UAS, mahasiswa dapat mengakses ke sumo.nusaputra.ac.id yang tampilannya adalah seperti ini. Jika di halaman dosen bisa memberikan soal dan juga mengatur kunci jawabannya. Sementara jika di halaman mahasiswa dapat mengerjakan soal pada semester tersebut. Demikian 3 aspek yang sudah saya jelaskan mengenai delivery, interaction, dan juga assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran secara real di dalam kelas yang dilaksanakan melalui platform Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya di semester 2 ini kita dapat bertemu kembali di mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi, yang mana mata kuliah ini akan sangat menyenangkan buat kalian, terutama terkait kasus-kasus yang datang akhir-akhir ini terkait keamanan sistem informasi. Seperti contoh beberapa hari kemarin kita ditemukan adanya kasus Bjorka ya. Terus juga adanya modus-modus penipuan baru lewat WhatsApp seperti modus undangan gitu ya, undangan pernikahan, modus surat tilang dan lain sebagainya. Nah, sehingga mata kuliah ini akan sangat menarik kaitannya dengan studi kasus yang sangat nyata yang berada di lingkungan sekitar kita. Adapun seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya minta kepada seluruh mahasiswa untuk mempelajari rencana pembelajaran semester yang ada di siakan masing-masing dan bisa juga di-download di Endlink masing-masing, yang dimana rencana pembelajaran tersebut menyangkut tentang capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, juga mengenai capaian pembelajaran mata kuliah beserta subcapaian pembelajaran mata kuliahnya. Di samping itu, pada RPS juga terdapat materi-materi pertemuan di setiap sessionnya hingga 16 pertemuan ke depan. Dan juga di dalam RPS tersebut terdapat bahan kajian atau buku-buku rujukan yang bisa kalian dapatkan selama menjalani perkuliahan ini. Adapun ini kontrak perkuliahan, yang pertama mahasiswa wajib memenuhi minimal kehadiran 80% dari total pertemuan untuk dapat mengikuti UTS atau UAS, sehingga jika mahasiswa kehadirannya di bawah 80%, mahasiswa tidak dapat mengikuti UTS dan UAS. Yang kedua, mahasiswa akan dianggap hadir jika hadir secara luring atau daring, atau melakukan live session seperti yang sudah dijadwalkan oleh akademik. Dan yang kedua, mengerjakan kuis dan tugas pada LMS. Dan yang ketiga, selama perkuliahan berlangsung, wajib menghidupkan kamera, dilarang makan, dan dilarang merokok. Itulah kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah ini selama 1 semester ke depan, dan kita langsung masuk ke materi perkuliahan. Yang pertama, pentingnya keamanan sistem informasi. Sebagaimana yang kalian tahu bahwa keamanan sistem informasi itu kadang menjadi layer kedua atau cadangan bagi para administrator sistem atau para pemilik sistem. Maksudnya seperti apa? Keamanan itu kadang menjadi hal yang disepelekan. Contohnya adalah para pembangun sistem atau para programmer biasanya lebih memikirkan sistem tersebut handal terlebih dahulu atau agile terlebih dahulu dan mengenyampingkan sisi keamanan sistem informasi. Mengapa demikian? Atau di sini ada yang tahu nggak kenapa sistem informasi itu perlu dijaga? Nah, coba saya pengen tahu dulu. Menurut kalian, kenapa sistem informasi itu perlu dijaga? Coba silahkan. Rikza, coba saya mau tanya. Rikza,
kenapa sistem informasi itu harus dijaga, Rikza? Demi menjaga data pribadi. Oke, bagus. Saya mau tanya Aliza. Aliza, kenapa sih sistem informasi itu harus dijaga? Karena agar tidak terjadi kebocoran data, Pak. Oke, bagus ya. Intinya, sistem informasi itu harus dijaga sebaik mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi di kemudian hari. Oke. Lalu, kenapa keamanan komputer itu dibutuhkan? Di sini saya mengambil dua dasar. Yang pertama ada Information Based Society dan juga infrastruktur jaringan komputer. Mengapa demikian? Sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang kita sudah berada di fase Information Based Society. Ya, ada yang bilang bahwa sekarang itu kita ada di fase Society 5.0 gitu ya. Yang dimana informasi ini sudah menjadi komoditas atau konsumsi utama ya. Komoditas itu berarti bisa kebutuhan tersebut sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer saat ini gitu ya. Maksudnya adalah kalian sebagai mahasiswa yang dituntut untuk selalu up to date gitu ya, atau bahasa sekarangnya tuh FOMO ya, fear of missing out katanya ya, takut kudet katanya ya. Nah, berarti kan informasi itu sudah menjadi sebuah keharusan dari kehidupan kalian sekarang. Artinya, jika kalian tidak ada paket data atau kalian tidak punya akses ke internet saat ini, itu menjadi sebuah ketinggalan atau itu menjadi sebuah ketakutan untuk kalian. Nah, artinya informasi ini sangat penting sekarang dan informasi tersebut harus dijaga. Mengapa kita masuk ke dalam information based society? Karena sekarang infrastruktur pendukung untuk mendukung untuk penyebaran informasi tersebut sudah sangat tinggi, sehingga kecepatan transfer informasi yang kita dapatkan sudah semakin cepat pula. Nah, adapun beberapa tipe atau jenis penyalahgunaan komputer, di sini kita harus samakan persepsi dulu. Ada hacking, virus, illegal physical access, dan juga abuse of privilege. Nah, mungkin kalian di sini sudah paham mengenai beberapa terms atau beberapa istilah seperti hacking atau virus. Ya, tapi apa yang dimaksud dengan illegal physical access dan atau abuse of privilege? Coba di sini ada yang tahu? Coba saya mau tanya Azahra. Coba Azahra, illegal physical access itu apa? Aktivitas mengakses sistem secara tidak sah, Pak. Oke, ya. Yang lainnya ada lagi? Nah, jadi illegal physical access itu adalah kita melakukan akses secara fisik yang tidak diperkenankan oleh pemilik sistem tersebut. Ya, contohnya istilah yang paling banyak kalian pahami adalah membajak gitu ya. Biasanya bajak itu kan istilahnya adalah ketika ada teman kalian sedang lengah dan kalian mengakses komputer atau handphonenya tanpa seizin pemiliknya, nah itu namanya membajak kan istilah kalian sekarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan illegal physical access gitu ya. Sementara jika abuse of privilege adalah wewenang yang disalahgunakan ketika misalnya kalian bertindak sebagai administrator sistem dan sebagainya. Selain itu, beberapa isu yang muncul dalam teknologi informasi diantaranya ada cybercrimes, privacy, dan hak kekayaan intelektual. Nah, kalau jenis kejahatan dalam dunia digital atau cybercrimes itu contohnya adalah melakukan pembobolan, hacking itu sendiri, dan lain sebagainya. Sementara kalau isu-isu privacy ini sekarang hangat diperbincangkan setelah munculnya Bjorka kemarin yang membocorkan data-data pribadi pengguna seluler di Indonesia
dan juga melakukan doxing terhadap beberapa tinggi negara Indonesia dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini merupakan sebuah isu lama yang muncul di Indonesia. Bahkan kita sendiri tahu ya, 80% software atau perangkat lunak yang ada di Indonesia itu merupakan bajakan. Artinya isu-isu tentang hak kekayaan intelektual dalam kasus keamanan sistem informasi ini masih sangat hangat diperbincangkan. Lalu yang berikutnya, korelasi antara keamanan dan kenyamanan. Nah, apakah kalian tahu antara keamanan dan kenyamanan itu ada hubungannya? Dan menurut kalian, apa kaitan antara kenyamanan dan keamanan? Coba saya pengen minta pendapat dari kalian. Coba Alfri. Nah, menurut Alfri, apa keamanan dan kenyamanan ini hubungannya, Pri? Jadi hubungan kenyamanan dan keamanan itu adalah kalau misalkan kita aman, itu sudah pasti nyaman, Pak. Oke, ada lagi yang Itu, lainnya dari teman-teman yang lain? Livaldo, mungkin Livaldo ya di kelas ini Livaldo. Ada Livaldo? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau keamanan itu seperti kayak kalau kita punya sistemnya sudah aman berarti dinyatakan aman gitu, Pak. Oke, bagus ya. Intinya begini, keamanan dan kenyamanan ini harus seimbang. Nah, ini menurut Lomar Lili tahun 2022 ya, untuk finding the right balance gitu ya. Artinya keamanan dan kenyamanan itu adalah seperti dua buah jungkat-jungkit yang saling berlawanan. Ya, di satu sisi ketika keamanan itu tinggi, maka kenyamanan itu rendah. Dan sebaliknya, ketika kenyamanan itu tinggi, maka keamanan itu rendah. Kita ambil kasus adalah alat yang dilakukan keamanan yang secara fisik yang kalian temui sehari-hari, yaitu misalnya kunci gembok. Ya, kunci gembok yang aman adalah kunci gembok yang dapat dibuka. Ya, artinya kunci gembok itu dapat dibuka. Bukan berarti kunci gembok yang aman itu atau yang bagus itu bukan kunci gembok yang tidak dapat dibuka. Ya, kalau kunci gembok tersebut tidak dapat dibuka, maka ya siapa yang mau beli, gitu ya. Walaupun misalnya pertanyaannya, Pak, kalau misalnya kunci gembok itu masih bisa dibuka, berarti ada celah untuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk membobol gembok tersebut, Pak. Betul, karena itulah kepentingan atau peran esensial yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa sistem informasi untuk menyeimbangkan antara keamanan dan juga kenyamanan. Artinya, kalian di samping harus memikirkan keamanan, kalian harus memikirkan kenyamanan juga. Lalu yang ketiga, pertanyaannya mungkin seperti ini. Lalu, jika misalnya antara keamanan dan kenyamanan itu harus seimbang, atau begini Pak, misalnya kalau kita memikirkan keamanan kan kita harus juga memikirkan kenyamanannya. Ada syarat tertentu agar sebuah sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang aman. Sistem yang aman harus terdiri dari 3 unsur atau yang dikenal sebagai the CIA triad. Aspek yang pertama adalah confidentiality. Confidentiality ini adalah keterpercayaan datanya terjaga. Artinya tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Contoh pengamanan dari confidentiality adalah penerapan username dan password di dalam sebuah sistem. Yang kedua adalah integrity. Integrity itu adalah integritas datanya dapat dipercaya. Contohnya adalah kalian yakin bahwa data yang kalian dapatkan di Siakat atau Edlink itu merupakan data-data atau dokumen-dokumen pembelajaran yang saya bagikan. Dan yang ketiga adalah availability. Availability itu adalah sistem tersebut dapat kita gunakan kapanpun dan dimanapun kita inginkan. Artinya sistem tersebut selalu tersedia 24 jam non-stop. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo Krisna, mau nanya apa? Ya Pak, kan keamanan sama kenyamanan itu saling berhubungan ya. Misalkan kalau kita disuruh milih gitu Pak, yang paling penting itu keamanannya dulu apa kenyamanannya dulu?
Oke, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwasanya antara kenyamanan dan keamanan itu seperti dua sisi jungkat-jungkit yang saling terbalik, sehingga kita harus optimalkan bahwa keamanan dan kenyamanan itu dijaga. Namun, jika kita bicara tentang skala prioritas mana yang harus didahulukan, itu biasanya kembali lagi ke kepentingan atau posisi kita berada pada kepentingan mana. Katakanlah misalnya nanti Krisna bekerja sebagai vulnerable assessment dari sebuah perusahaan, PT Telkom misalnya ya. Nah, berarti ya Krisna mau nggak mau harus mendahulukan dari segi security-nya. Nah, kecuali misalnya nanti Krisna bekerja sebagai web developer misalnya ya, atau full stack developer gitu ya. Nah, dalam hal ini Krisna otomatis berbicara tentang kenyamanannya, bagaimana si sistem ini dapat digunakan oleh semakin banyak user dan sebagainya. Jadi tergantung dari posisi kita mengatur antara keamanan dan kenyamanan tersebut. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan yang lain? Pak, mau nanya, Ya, boleh. apa saja Silakan. kebijakan keamanan yang perlu diterapkan dalam sebuah organisasi, Pak? Gimana, bisa diulangi lagi, Rio? Kebijakan keamanan yang perlu diterapkan dalam sebuah organisasi. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kebijakan-kebijakan terkait tentang keamanan dalam sebuah organisasi itu tentunya kita harus merujuk dulu kepada kepentingan organisasi itu sendiri ya. Jika organisasinya memiliki kebijakan-kebijakan tertentu, nah maka kita harus merujuk kepada kebijakan-kebijakan organisasi tersebut. Katakanlah misalnya seperti ini ya, perusahaan A dengan perusahaan B pasti memiliki kebijakan dalam bidang security yang berbeda-beda, yang harus dijadikan rujukan utama terhadap kebijakan dari pengamanan itu sendiri adalah kebijakan organisasinya. Yang kedua, kebijakan-kebijakan terkait tentang keamanan sebetulnya diatur secara umum dari ISO ya, atau International Standard Operation, yang dimana kaitannya dalam hal ini adalah prosedur-prosedur standar yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi agar sistem tersebut dapat dikatakan aman. Nah, nanti di situ dari klausul-klausulnya kita bisa nilai. Nah, biasanya yang menilai itu siapa ya? Tadi seperti misalnya asesor untuk keamanan sistem informasi. Nah, itu biasanya ada profesinya sendiri gitu ya. Jadi ada orang yang bisa menguji ya, melakukan penetration testing atau bisa menilai sebuah sistem itu bisa dikatakan aman atau tidak berdasarkan kesepakatan atau klausul-klausul atau prosedur-prosedur yang sudah disepakati oleh banyak orang dan juga para ahli. Nah, seperti itu. Saya rasa pertanyaannya cukup. Demikianlah perkuliahan hari ini. Pesan saya, karena ini merupakan mata kuliah yang sangat sensitif terhadap isu-isu keamanan, sehingga saya harapkan kalian semakin bijak dalam menggunakan ilmu ini. Ingat, ilmu ini merupakan benda mati. Positif atau negatifnya tergantung orang yang menggunakannya. It is not the gun who is dangerous. It is the man behind the gun. Ya, yang berbahaya itu bukan pistolnya, tapi orang di balik pistol tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi minggu depan pada materi norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama di Undang-Undang ITE. Saya harapkan kalian pelajari dulu Undang-Undang ITE-nya, sehingga minggu depan banyak sekali diskusi yang akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKT-PT yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.